Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalatan wassalaman amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang keluarga ideal ya menurut agama dan undang-undang. Nah, ini tema yang memang ditugaskan pada saya untuk membuat video micro teaching dari mata kuliah manajemen hukum keluarga. Nah, kebetulan sekali saya bersyukur karena diampu langsung oleh beliau Bunyai Nuzulia, yang saya tahu bahwa beliau adalah pakar hukum Islam, dan saya tahu beliau santri dari salah satu pakar hukum fikih di Indonesia, yaitu Al-Maghfurlah Kiai Sahal Mahfud Allah Yarham, yang beliau pernah menjabat sebagai Rois Am PBNU, dan karya-karyanya banyak sekali dan populer ya. Yang paling populer kalau setahu saya adalah fikih sosial, di mana fikih sosial karya Kiai Sahal Mahfud ini banyak dikaji dan dijadikan referensi baik di kalangan santri maupun kalangan akademisi atau mahasiswa. Pada kesempatan kali ini pada mata kuliah manajemen hukum keluarga ini sebenarnya banyak poin ya, banyak poin diantaranya nanti tentang hukum-hukum keluarga yang terkait dengan perkawinan, terkait dengan perceraian, rujuk, kemudian iddah, kemudian tentang hadonah atau pemeliharaan terhadap anak dan macam-macamnya. Tapi pada dasarnya bahwa mata kuliah ini adalah baik secara agama maupun secara undang-undang, ini punya tujuan atau capaian yang ingin dicita-citakan dalam sebuah keluarga. Kenapa harus ada undang-undang kekeluargaan? Kenapa harus ada syariat tentang hubungan keluarga, hubungan perkawinan dan macam-macamnya? Ini nanti semua adalah punya cita-cita. Di antaranya cita-citanya adalah kalau secara agama misalnya kita mengacu kepada ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ini ayat yang populer yang biasanya kalau setiap acara pernikahan atau acara apa, ayat ini insya Allah dibaca, makanya populer sekali. Sehingga kita tidak jarang mendengar ketika ada acara pernikahan atau baik teman atau saudara, kita seringkali mengucapkan mudah-mudahan sakinah mawaddah warohmah atau samawa ya, bahasanya sekarang itu samawa ya, samawa ya, mudah-mudahan samawa sakinah mawaddah warohmah. Ini bagian dari cita-cita agama karena ayatnya ada. Lalu kalau cita-cita capaian yang ingin dicapai adalah sakinah mawaddah warohmah dalam sebuah keluarga, nah pengertiannya sebenarnya seperti apa sih? Sakinah itu, mawaddah itu apa, rohmah itu apa? Nah, coba kita urai sedikit ya tentang sakinah misalnya. Dalam pengertian secara umum bahwa sakinah ini adalah suatu ketenangan baik dalam hati maupun pikiran, sehingga keluarga yang sakinah ini akan menciptakan suatu ketenangan yang awalnya itu misalnya kalau belum berkeluarga atau belum nikah itu kita misalnya tidak punya sandaran hati, tidak punya tempat berbagi. Misalnya ketika ada pasangan kita bisa berbagi, bisa curhat, bisa bekerja sama menjadi partner
dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, sehingga akan punya cita-cita, visi bersama dalam membangun sebuah bahtera rumah tangga atau di dalam menjalani proses hidup. Nah, ini saya kira tahap awal adalah ketenangan. Ketenangan ini bisa dicapai, dan terkadang ketenangan ini tidak bisa diukur dengan materi atau hal-hal yang sifatnya material. Nah, contoh kecil misalnya orang yang sudah berkeluarga dan hatinya sudah menjadi satu, sudah menyatu ya, bagian dari keluarga itu. Misalnya seorang suami atau saya lah, misalnya saya menjadi suami dan punya istri, punya anak, tentu hati saya sudah menyatu dengan mereka. Ketika hatinya menyatu, maka dimanapun saya akan merasa ingat. Apalagi kata orang Jawa, istilah istri itu diistilahkan namanya, atau pasangan itu diistilahkan namanya garwo. Garwo itu sigarane nyowo, artinya separuh nyawa kita itu adalah berada di istri. Nah, penyatuan perasaan kekeluargaan yang menyatu ini saya katakan tadi tidak bisa kadang diukur dengan sifat yang material. Contoh misalnya saya suatu saat makan di suatu rumah makan yang super mewah dan sajiannya juga memang spesial. Misalnya di sebuah restoran paling ternama lah, dan kebetulan sajian makanan itu sesuai dengan selera kita. Nah, ketika orang dalam berumah tangga menikmati dalam sebuah sajian makanan yang enak seperti itu secara fisik ya, secara materi, tetapi belum tentu akan merasakan sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena makannya sendirian. Nah, berbeda ketika perasaan kekeluargaan ini menyatu, makanan yang enak, kemudian makannya bareng dengan istri atau anak. Atau sebaliknya, misalnya kita kadang makan ala kadarnya, misalnya dengan sayur seadanya, dengan lauk seadanya, tapi makannya ini kebetulan bareng dengan istri, bareng dengan anak, penuh canda tawa, penuh dengan keceriaan dan sukacita. Ini akan merasakan satu kenyamanan, ketenangan, baik hati dan pikiran kita juga menjadi damai. Nah, itulah kira-kira gambaran dari sakinah. Sakinah adalah suatu ketenangan dalam hati maupun pikiran. Itulah kira-kira gambaran umum tentang pengertian sakinah. Lalu selanjutnya, sakinah ini bisa tercapai ketika apa? Ketika ada namanya mawaddah. Nah, mawaddah ini pengertiannya seperti apa? Mawaddah ini kalau menurut salah satu pakar tafsir di Indonesia, yaitu Profesor Quraisyab, beliau menyampaikan bahwa mawaddah ini suatu perasaan cinta kasih yang sangat mendalam, dimana dengan perasaan cinta ini tidak ada embel-embel atau perasaan negatif di balik itu. Atau secara gambaran besarnya adalah perasaan cinta yang mendalam terhadap seseorang atau pasangan, tapi tanpa perasaan husnudon sedikit pun, meskipun sudah tahu punya kekurangan dan kelemahan. Nah, ini bahkan cenderung meskipun tahu itu sebuah kelemahan atau sebuah kekurangan, tapi ini dianggap sebuah kelebihan. Nah, ini namanya mawaddah. Jadi cinta kasih yang tanpa syarat. Jadi mau dia kayak apapun, mau secara fisik dia ini hitam atau pesek atau apa, tapi meskipun tahu seperti itu tidak dianggap sebagai kekurangan.
atau tidak dianggap sebagai sebuah kelemahan. Nah, ini namanya mawaddah. Jadi cinta kasih yang tanpa syarat lah, ibaratnya begini. Nah, kalau sudah mawaddah ini tumbuh di dalam hati masing-masing keluarga, anggota keluarga, maka itu nanti akan memunculkan sebuah namanya ketenangan di dalam hati dan pikiran. Sehingga dengan begitu nanti outputnya adalah mampu menyadari, mampu menghargai, mampu saling mendukung, saling mengerti, saling menghargai, serba saling. Namanya saling ini harus terjadi di dua pihak. Tidak bisa suami tok yang menghargai, tidak bisa. Harus dua-duanya, apapun peran dan tugas dan kewajibannya. Nah, ini saya kira menjadi bagian penting daripada mawaddah dan sakinah. Nah, kalau perasaan saling mengerti, saling memahami, saling menghargai, dan saling ini sudah terjadi di dalam sebuah keluarga, maka endingnya adalah anugerah yang berupa rahmat. Nah, rahmat ini adalah anugerah dari Tuhan, di mana diberikan kepada kita ketika mampu melewati fase atau proses yang dinamakan sakinah mawaddah tadi. Nah, dengan adanya rahmat maka kita adalah mendapatkan anugerah berupa rahmat dari Tuhan. Wujudnya apa? Wujudnya kita bisa saling mengasihi, saling melindungi, saling menghargai, saling memahami, saling menyadari. Akhirnya sebuah pasangan menjadi sebuah partner yang ideal, saling mendukung sehingga bisa progresif untuk menatap masa depan dengan visi-visi dalam sebuah keluarga yang baik. Nah, ini saya kira capaian dari cita-cita agama dalam membangun sebuah keluarga yang ideal. Dasarnya harus itu dulu. Nah, undang-undang juga punya cita-cita yang sama. Keluarga yang ideal itu ya keluarga yang sehat, keluarga yang berkualitas, berpendidikan, dengan jasmani yang sehat, intelijensi yang baik, mental dan emosional yang baik, lalu kemudian spiritual juga yang baik. Untuk mencapai tahap-tahap keluarga yang baik itu tentu kita mesti mencari unsurnya apa sih keluarga. Unsurnya manusia. Jadi ada suami atau ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, karena unsurnya manusia, maka jika manusianya ini baik, maka keluarga akan menjadi baik. Jika bapak baik, ibu baik, anak baik, maka keluarga ini bisa menjadi harmonis dan bisa menjadi baik. Nah, untuk bisa karena unsurnya manusia, untuk bisa manusia ini menjadi baik, maka banyak syarat dan caranya. Nah, nanti caranya beda-beda, tapi syaratnya banyak. Nah, kalau kita berbicara tentang manusia, maka manusia ini unsurnya cuma ada dua, yaitu jasmani dan ruhani, atau jasad dan ruh atau nyawa. Nah, ruhani ini nanti mencapai banyak hal. Ya, kadang bisa diartikan sebagai pikiran, perasaan, dan juga keimanan. Itu bagian-bagian dari ruhani yang tidak terlihat oleh kasat mata. Kalau jasad ya seperti tubuh kita ini, badan kita ini. Nah, kalau badan, karena unsurnya dua, badan biar sehat, itu badan ini punya kebutuhan. Contohnya apa? Kebutuhannya adalah misalnya badan ini butuh makanan,
butuh nutrisi untuk energi. Nah, makanan ini kalau pengennya baik, maka butuh makanan yang bergizi, punya nutrisi, mengandung protein, vitamin, dan seterusnya. Nah, ini namanya makanan yang baik. Tapi makanan yang baik ini tidak cukup. Kenapa? Karena butuh makanan untuk rohani, yaitu halal. Halal ini adalah terkait dengan cara bagaimana mendapatkan, kemudian jenis barangnya ini halal atau haram, atau maksudnya sesuatu yang dilarang oleh agama atau tidak. Nah, ini kaitannya adalah makanan rohani karena berkaitan dengan keagamaan. Nah, maka dua-duanya ini harus padu. Maka di dalam istilah agama disebut halal atau thayyibah. Nah, halal ini makanannya rohani, thayyibah ini adalah makanan tubuh kita atau jasad kita, yaitu butuh gizi macam-macam itu. Nah, dengan begitu, kalau makanan itu baik, insya Allah tubuh kita juga akan sehat. Meskipun tidak hanya faktor makanan, tapi mungkin faktor istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan seterusnya. Ini bagian dari untuk mencapai jasmani yang sehat. Itu dulu. Nah, untuk bisa mencukupi kebutuhan jasmani yang sehat, tentu saja dalam sebuah keluarga harus bekerja, harus punya uang untuk mendapatkan sebuah makanan yang baik dan bergizi. Nah, kalau itu sudah selesai, kita mencukupi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, maka kita juga butuh terhadap kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani itu apa? Kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan yang sifatnya tidak tampak, misalnya termasuk agama. Nah, karena rohani ini butuhnya agama, maka agama adalah yang paling penting adalah keimanan. Nah, bagaimana membangun sebuah keluarga ini punya keimanan yang kuat, yaitu keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini menjadi bagian dari kewajiban keimanan terhadap Tuhan. Lalu setelah keimanan ini baik, atau bagaimana caranya untuk mencapai keimanan yang baik ini? Ini bisa dibentuk melalui orang tua juga yang baik, yang punya keimanan yang bagus. Kadang juga bisa melalui pendidikan, dititipkan ke pesantren, melalui bimbingan para kiai, para ulama, juga melalui teladan-teladan yang baik. Kalau di pesantren kan ada teladan atau uswatun hasanah yang bisa dicontoh oleh para santri atau ini, sehingga santri dengan serta-merta menirukan gaya atau menirukan tingkah laku oleh para kiai-kiai yang menjadi pengasuh di sebuah pesantren. Nah, ini bagian dari penting dalam urusan agama. Lah nanti di sektor intelijensi, di sektor mental, nanti bisa dibentuk dari lingkungan keluarga kecil, baik dari orang tua, baik dari lingkungan sekitarnya, dari teman, dari tetangga, dan seterusnya. Juga bisa dibentuk dari lingkungan sekolah, lingkungan pesantren, dan seterusnya. Itu nanti yang akan menumbuhkan satu karakteristik, mentalitas maupun intelijensi seseorang. Oke, ketika sudah dua-duanya ini terpenuhi, maka ini menjadi manusia yang yang berkualitas. Artinya intelijensinya baik. Ketika makanan itu nutrisinya baik, kita sehat secara jasmani, bisa didorong untuk punya pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu ya harus diisi dengan keilmuan, harus diisi dengan satu hal, file-file kebaikan, baik dari akhlaknya, dari ilmunya, dari sikapnya,
dari psikologinya dan macam-macamnya. Nah, nanti ketika ini sudah terjamah maka menjadi baik. Nah, baik nanti kalau ketemu baik ini menjadi satu ikatan yang baik. Ketika satu ikatan yang baik, rumah tangga akhirnya adalah menjadi menghasilkan keturunan yang baik. Dari keturunan yang baik inilah nanti akan meregenerasi menjadi sebuah keluarga yang baik, keluarga yang ideal. Apa itu? Keluarga yang sejahtera, yang sehat, jasmani rohani, keluarga yang berkualitas, keluarga yang ya pokoknya berpendidikan, keluarga yang punya moralitas yang baik, agamanya baik dan seterusnya. Nah, maka di sini sudah terkonstruk atau sudah menjadi keluarga yang baik. Nah, dari keluarga yang baik inilah kalau keluarga satu dengan keluarga yang lain ini sama baiknya dikumpulkan jadi satu, lama-lama menjadi sebuah negara. Nah, keluarga yang baik terdiri dari person yang baik. Person yang baik diciptakan dari proses yang baik seperti tadi. Proses yang baik jadi person yang baik, akhirnya jalinan hubungan kekeluargaan dan pernikahan yang baik menghasilkan keturunan yang baik menjadi keluarga yang baik. Begitu keluarganya baik, nanti keluarga satu dengan keluarga yang lain juga baik, lama-lama menjadi masyarakat atau komunitas sosial yang besar, menjadi sebuah negara dan negaranya menjadi baik. Nah, kalau negara menjadi baik, akhirnya mengelola masyarakat, mengelola rakyatnya juga baik. Nah, inilah saya kira cita-cita ideal, meskipun pada prakteknya nanti teknis dan caranya akan beda-beda antara satu keluarga dan keluarga yang lain, beda-beda. Nah, kalau para kiai itu untuk membentuk satu karakter seseorang menjadi baik ini harus ditirakati, ditiriadoi, misalnya dengan puasa. Jadi sebelum bayi lahir masih di usia kandungan itu harus ditirakati dulu, orang tuanya puasa, ada yang menghatamkan Quran, ada yang puasa, ada kalau malam didoakan. Kalau nanti usia 4 bulan dipanggilkan santri, panggilkan kiai, suruh bacakan surat Yusuf kalau pengen anaknya laki-laki dan ganteng dan punya akhlak yang baik. Kalau pengen anaknya perempuan dibacakan surat Maryam biar jadi wanita yang baik, solihah dan seterusnya. Nanti usia 7 bulan diundangkan santri lagi, minta doa sama kiai untuk dibacakan lagi. Nah, setelah lahir kemudian diakikoi dan macam-macamnya, itu adalah cara-cara para kiai, cara-cara para santri untuk membangun sebuah keluarga yang berkualitas. Nanti setiap orang ya beda-beda caranya, tergantung situasi dan kondisinya. Nah, itulah saya kira gambaran besar tentang cita-cita tentang keluarga ideal dan progresif menurut agama dan undang-undang. Nah, saya kira saya tidak akan berbicara panjang lebar ini, saya karena sudah menurut saya anggap sebagai cukup dalam tema ini, sehingga kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.